Ini bebas speaker nih, Bapak kan mau ngomong. Nah ini cuma nggak bisa, kenapa sih? Ya nggak tahu. Aku udah jarang mampir lagi. Kita mulai aja langsung ya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk mengikuti perkuliahan pada malam hari ini, yaitu mata kuliah Hukum Kebijakan Publik. Saya berharap semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dengan rezeki berlimpah. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kita dapat menyelenggarakan perkuliahan di kelas. Tidak seperti ini. Ya, langsung saja kita ke pokok bahasan mengenai hukum kebijakan publik. Manusia adalah makhluk sosial yang hidupnya berkelompok dan membutuhkan satu sama lain. Individual manusia yang hidup berkelompok lebih dikenal dengan istilah bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia, cenderung menggunakan cara pandang integralistik, bukan individual atau makhluk bebas. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia membutuhkan satu sama lain, lebih mengutamakan harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang harus dihargai tiap-tiap individu masing-masing. Setiap kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tidak terlepas dari aturan-aturan, tata tertib, atau hukum sebagai alat mengatur masyarakat untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan damai. Seperti halnya teori di dalam ilmu hukum bahwa tiada masyarakat tanpa hukum. Sehingga masyarakat negara Indonesia tidak lepas dari teori tersebut. Masyarakat sebagai makhluk sosial tentu akan melakukan interaksi sosial, yang mana interaksi ini dibagi menjadi beberapa bentuk seperti kerja, persaingan, dan pertentangan. Selain manusia melakukan interaksi sosial, manusia juga memiliki berbagai peranan yang khas dengan kepribadian serta pola tingkah yang berbeda setiap individunya. Contoh kecilnya itu keluarga. Keluarga adalah ruang lingkup sosial yang paling kecil dengan fungsi untuk membina individu sebagai makhluk sosial. Selain itu juga keluarga sebagai wadah sosial yang paling kecil juga mempunyai fungsi yang majemuk, yaitu memberi kesejahteraan secara materi dan rohaninya. Interaksi sosial di dalam masyarakat tentu memerlukan moralitas dan hukum yang mana keduanya saling berkaitan erat. Namun, di antara keduanya tetap ada perbedaan. Ada hukum yang bertentangan dengan moral atau ketidakcocokan di antara keduanya. Hukum akan mempunyai kekuatan jika diimbangi oleh moralitas dan begitu juga sebaliknya. Hukum akan terlihat kosong dan hampa jika di dalamnya tidak ada moralitas. Dalam ruang lingkup yang sama terdapat norma-norma sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat, seperti norma agama yang bertujuan untuk membentuk individu yang baik hubungan manusia dengan Tuhan,
manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Segala sesuatu yang menjadi batasan atau acuan untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan damai, tentu dengan kesepakatan bersama. Sebentar, ini banyak yang masuk jadinya. Nah, ini dia. Kelihatan? Nah, segala sesuatu yang menjadi batasan atau acuan untuk menciptakan masyarakat yang tertib, damai, tentu dengan kesepakatan bersama. Tercipta aturan-aturan yang sudah dipaparkan menjadi sebuah hukum atau peraturan untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan menciptakan kepastian hukum dalam perlindungan kepentingan manusia. Hukum merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh dan terdiri dari beberapa bagian yang berkaitan satu sama lain. Jika ada satu bagian dalam sistem ini akan membuat kegagalan dan melahirkan hukum yang tidak baik. Sehingga pembuatan bagian dalam sistem ini harus berisikan moralitas yang ada. Konsepnya, sebuah hukum tentu untuk kepentingan setiap individu. Namun, kehadiran hukum itu sendiri dalam masyarakat juga menciptakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam mengatur hak-hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Memerlukan kekuasaan. Kekuasaan mempunyai pegangan kuat untuk mengatur hukum, dan hukum membutuhkan kekuasaan, tetapi bukan berarti kekuasaan dapat menunggangi hukum. Karena hukum dapat menjadi pembatas dalam kekuasaan. Dalam pengembangan dan penegakan hukum mempunyai nilai sosial, menjadi patokan. Sebentar, ada yang masuk lagi. Oke. Nah, dalam pengembangan dan penegakan hukum mempunyai nilai sosial, kebudayaan yang menjadi patokan atau pola berpikir dalam menentukan sikap mental manusia. Hal yang harus kita pahami dulu sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hukum kebijakan publik, yaitu kita harus memahami definisi dari hukum kebijakan publik itu sendiri. Hukum kebijakan publik itu kita harus pahami bahwa hukum itu sendiri, pemahaman dasar tentang hukum yaitu pengertian hukum amatlah beragam. Lazimnya, hukum dimengerti sebagai sekumpulan peraturan. Peraturan siapa? Peraturan yang mengatur. Siapakah yang diatur? Masyarakat. Peraturan ini ada yang mengartikan sebagai perintah pihak yang berkuasa. Hukum juga bisa diartikan peraturan yang ditetapkan oleh negara. Pendapat lain mengemukakan hukum sebagai peraturan atau norma. Tidak selalu berarti bersifat resmi, seperti kebiasaan atau pola-pola perilaku yang aktual. Pemahaman lain tentang hukum adalah bahwa hukum tidak hanya seperangkat kaidah atau norma hukum, melainkan mencakup pola struktur atau kelembagaan dan proses. Pemahaman mengenai hukum diperlukan untuk memaknai hukum dalam konteks kebijakan publik. Sedangkan pemahaman dasar tentang kebijakan publik itu sendiri adalah
berasal dari kata kebijakan, di mana kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintah atau lembaga organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut. Sedangkan publik itu sendiri adalah hal ihwal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat luas. Kebijakan publik bisa diartikan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. Kebijakan publik juga bisa diartikan sebagai government action to address some problem, atau aktivitas pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat, dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan yang dampak dalam kepentingan umum. Bentuk kebijakan publik apa saja? Bentuk kebijakan publik itu terkodifikasi adalah segenap peraturan perundang-undangan. Pernyataan pejabat publik adalah pernyataan-pernyataan dari pejabat publik di dalam publik, baik dalam bentuk pidato, tertulis, pidato lisan, termasuk pernyataan kepada media massa. Apa saja contoh dari kebijakan publik itu? Contohnya yaitu penerapan PSBB, pemakaian masker, yang merupakan peraturan yang harus ditaati. Supaya hukum mencerminkan nilai kepastian hukum, hal ini dapat digambarkan bahwa fungsi hukum itu sendiri itu sebagai social control. Ya. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Lalu, apa korelasi hukum dan kebijakan publik? Hukum diperlukan agar kebijakan-kebijakan negara dan pemerintahan dapat memperoleh bentuk resmi yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya untuk umum. Karena hukum yang baik diperlukan dalam rangka pembuatan kebijakan yang diperlukan merekayasa, mendinamisasi, mendorong, dan bahkan mengarahkan untuk hidup bersama dalam wadah negara Republik Indonesia. Saya rasa untuk pertemuan hari ini sudah cukup, karena efektivitas dari Zoom itu sendiri terbatas. Jadi untuk pertanyaan yang akan ditanyakan boleh ditanyakan melalui YouTube, komen YouTube. Jadi, untuk mata kuliah hari ini, hal yang akan ditanyakan boleh di-share di YouTube, di komen YouTube. Akan saya jawab pada perkuliahan selanjutnya. Jadi perkuliahan malam ini kita cukupkan saja, mengingat efektivitas dari Zoom itu sendiri durasinya tidak lama, hanya 40 menit, atau dia akan mati sendiri. Terima kasih sudah bergabung, Mas Sarifudin, Pak Dedi, Pak Dodi, Mbak Mutiara, Pak Mulyadi, Pak Dede Sukarsa, Pak Ari, Pak Yus, dan Pak
Pak Opo siapa tuh? Terima kasih. Semoga kedepannya bisa pakai nama masing-masing ya Pak ya. Ya, Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.